Baik, sudah ada Bu Lulu di samping saya ya. Sebelum kita mulai, Bu Lulu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang humas dan hal-hal menarik yang perlu siswa-siswi ketahui tentang apa saja itu humas, monggo diperkenalkan dulu namanya dengan siapa, jabatannya di sekolah ini seperti apa. Oke, sebelum perkenalan, saya ucapkan selamat bergabung dulu ya. Selamat bergabung dulu kepada siswa-siswi baru SMK Kesehatan Adi Wisada. Selamat bergabung. Selamat, kita akan belajar bersama di sini, bukan hanya siswa yang akan belajar, tapi di sini guru-guru, staf semuanya juga akan belajar bersama kalian. Jadi kita alhamdulillah adik semua juga semuanya sudah diterima ya di sini. Selamat bergabung dengan SMK tercinta kita, yaitu SMK Kesehatan Adi Wisada. Di sini alhamdulillah saya diamanahi sebagai wakil kurikulum atau wakil humas, mohon maaf ya, wakil kepala sekolah bagian humas. Di sini nama saya Lulu Maria Ulfa ya. Jadi biasanya semuanya panggil saya Bu Lulu. Saya di sini sebagai wakil humas dan beberapa staf saya nanti akan saya jelaskan. Baik, berarti namanya Bu Lulu Maria Ulfa ya, bisa dipanggil Bu Lulu, bisa dicatat dulu nanti untuk materi biar tidak jadi lagi gitu. Terus gini Bu Lulu, sebelum kita lebih dalam tentang mengetahui tentang divisi humas, bisa dijelaskan dulu mungkin divisi humas ini apa? Jadi gini ya, jadi divisi di sekolah ini kan ada banyak ya, mulai dari ada yang kemarin ada kurikulum, itu tadi ada kesiswaan, dan yang terakhir ini ada divisi humas. Jadi humas ini dia adalah berhubungan dengan media, jadi berhubungan dengan pihak-pihak di luar sekolah. Nah, kenapa kita harus berhubungan dengan pihak-pihak di luar sekolah? Karena kita ini kan selain berhubungan di dalam, kita juga harus berhubungan di luar, karena kita untuk meningkatkan atau mengembangkan nama sekolah baik kita ya. Nah, di sini humas ini berhubungan dengan pihak-pihak untuk menjalankan beberapa agenda programnya. Jadi program kita ini banyak sekali. Program humas ini mulai dari prakerin yang sering anak-anak tunggu, juga anak-anak takutkan ya, karena di prakerin ini kita akan belajar real di rumah sakit itu seperti apa. Nah, di situ bagian humas di situ. Jadi menghubungkan antara sekolah dengan DUDI atau pihak luar, dunia usaha dan dunia industri, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan yang lain. Selain di pihak untuk prakerin, kita juga akan mengembangkan di media sosial. Jadi media sosial yang kalian biasanya Instagram ya. Nah, itu yang mengelola, yang mengkoordinasi adalah bagian ini. Di sini kita berhubungan dengan seperti itu. Lalu ada juga kita agenda-agenda sekolah seperti pelatihan. Kita membutuhkan pelatihan, kan membutuhkan orang yang luar yang ahli di bidangnya. Nah, itu kita juga akan berhubungan dengan pihak luar. Nah, yang menghubungkan ini adalah bagian humas seperti itu. Jadi berhubungan yang berhubungan dengan pihak-pihak luar itu mesti ke arah bagian Iya. Baik, berarti humas itu nggak hanya di sekolah saja, kita juga bekerja sama dengan pihak luar Bu ya. Karena untuk prakerin kita juga bekerja sama dengan DUDI, misalnya kayak seperti rumah sakit itu, terus klinik, puskesmas yang akan adik-adik tempati nanti waktu prakerin. Terus Bu, bisa dijelaskan divisi humas ini fungsinya dan tujuannya bagaimana? Jadi sama seperti tadi ya, jadi hampir sama untuk fungsinya itu. Jadi kita mengkoordinasi dan menghubungkan dengan pihak luar dengan sekolah, supaya agenda-agenda yang dibentuk di sekolah ini berjalan dengan lancar. Jadi kita akan menjalankan agenda-agenda itu dengan
jejaringnya. Jadi kita memperluas jejaring, dengan kita memperluas jejaring, nah tujuan humas ini akan timbul. Yang pertama adalah meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan, meningkatkan hubungan. Jadi kalau seandainya saya sama Mbak Tika, kita kenal, kita kan belum kenal ya, belum kenal seandainya. Tapi kita ingin menjalin hubungan, apa yang kita lakukan dulu? Saya mau mengambil manfaat dari Mbak Vita mau mengambil manfaat dari saya lah. Apa yang kita lakukan dulu? Yang pertama kita akan kenalan, sama seperti itu. Jadi sekolah itu ibaratnya harus berkenalan dengan pihak luar. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat yang ada di luar sana. Di luar juga mengambil manfaat dari sini. Nah, akhirnya terbentuklah kenalan tadi. Saat kita berkenalan, terbentuklah kerjasama. Kerjasama ini yang nantinya akan menguntungkan dua belah pihak, baik sekolah maupun pihak luar tersebut. Saya bilang pihak luar, kenapa pihak luar? Karena pihak luar kan banyak ya. Jadi secara global saya menyebutkan itu sebagai pihak luar. Nah, itu ya tadi meningkatkan hubungan. Yang kedua ini kita akan menambah relasi. Selain meningkatkan, kita juga akan memperbanyak teman. Nah, saat memperbanyak teman, kita kan akan berkembang kan. Jadi seperti adik-adik seandainya temannya cuma itu aja, dengan satunya temannya banyak sekali. Pengalamannya bisa diambil kan lebih banyak dengan teman yang banyak lagi daripada teman yang hanya satu. Nah, itu yang kita bisa ambil manfaatnya. Jadi kita selain mengembangkan atau meningkatkan hubungan kerjasama, kita juga memperbanyak relasi untuk bekerja sama dengan sekolah SMK Kesehatan Adi Wisada. Dan yang terakhir itu apa? Yang terakhir adalah meningkatkan dan membantu sekolah untuk mengembangkan. Apa yang perlu dikembangkan? Jadi yang dikembangkan itu adalah nama baik sekolah. Jadi kita menjaga nama baik sekolah di luar sana, nama baik sekolah di masyarakat. Dengan cara apa? Menunjukkan prestasi-prestasi siswa. Nah, ditunjukkan di mana ya? Mungkin di media sosial. Nah, itu tugasnya di sana. Nah, menunjukkan apa selain prestasi siswa? Mungkin prestasi gurunya. Nah, di situ. Jadi selain kita menambah jejaring, kita juga yang kita ambil manfaatnya apa? Jadi nama baik sekolah ini akan terangkat dengan jejaring-jejaring seperti itu. Kan otomatis kan rumah sakit, oh ini ya anak SMK Adi Wisada, anaknya kalau pas waktu di rumah sakit cakcek. Nah, dia disiplin lah. Dari situ dari omong ke omong. Nah, akhirnya kan nama baik sekolah itu akan berkembang di masyarakat. Nah, seperti itu Mbak Vita. Baik, seperti itu untuk penjelasan fungsi dan tujuan dari divisi humas ya. Baik Bu Lulu, di divisi humas ini kan pastinya Bu Lulu tidak sendiri nih. Pasti kan ada anggota-anggota yang lain. Bisa disebutkan anggotanya siapa saja dan job desk-nya masing-masing bagaimana Bu? Ya, memang saya di divisi humas ini tidak sendiri. Kalau saya sendiri kan pasti lingkungan yang banyak yang dikerjakan. Jadi banyak sekali teman-teman yang membantu saya di divisi humas ini. Jadi kita ada berempat, termasuk saya. Pertama saya ini sebagai wakahumasnya. Nah, wakahumas ini nanti fungsinya dia akan mengkoordinir teman-temannya lagi, staf-stafnya tadi. Nah, juga selain mengkoordinir juga mengevaluasi seperti itu. Nah, di staf humas di wakahumas ini terjun langsung ke bagian prakerin. Jadi nanti yang mengurusi prakerin adik-adik semuanya ini, anak-anak semuanya ini nanti bagian humas, terutama saya. Jadi mulai dari penempatan prakerin, terus penjadwalan prakerin, nah itu divisi humas semua. Nah, yang kedua itu ada staf humas yaitu Bu Diva, namanya Nuansa Bumi Bu Diva. Yang di luar itu nanti dikoordinir oleh Bu Diva. Terus nanti setelah lamaran itu masuk, lowongan itu masuk, baru disebarkan ke anak-anak atau ke alumni. Makanya kalau seandainya ini kan masih kelas 10 ya, nanti kalau seandainya mau lulus jangan lepas dari yang namanya Bu Diva. Pasti akan banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang di-share oleh Bu Diva ya. Karena untuk kerjasama pihak luar itu kan mereka mendahulukan yang sudah MOU. Nah, kalau kita sudah MOU dengan pihak luar,
otomatis mereka mencari tenaga kerjanya pasti dipilih-pilih sekolah-sekolah yang sudah MOU dulu. Jadi dikasihkan ke sekolah dulu. Jarang soalnya nanti kalau seandainya perusahaan itu memberikan lowongan-lowongan langsung ke anak-anaknya masing-masing besar itu. Jadi dia akan memasukkan yang pertama memasukkan ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja. Kalau dia membutuhkan tenaga kerja. Nah di sini nanti Ibu Diva ini akan mengkoordinir lowongan-lowongan tersebut, baru nanti akan di-share ke anak. Seperti itu. Yang kedua, Bu Diva ini juga tracer alumni. Jadi men-tracer adanya alumni ini kerjanya sudah di mana? Kalau dia bekerja, kalau dia sekolah kuliahnya di mana? Jurusan apa? Nah itu Bu Diva juga itu namanya tracer. Terus yang ketiga ini ada yang namanya Pak Fajar. Pak Fajar ini dia bagian IT-nya. Jadi di sini IT-nya di bagian humas seperti itu. Nanti Pak Fajar ini akan bekerja sama dengan Bu Siti Mariam. Nah ini yang keempat ini adalah Bu Siti Mariam. Bu Siti Mariam ini dia memelihara media sosial kita. Jadi Instagram, promosi gitu. Nah betul sekali. Yang bikin konten-konten. Nah itu nanti itu namanya Bu Siti Mariam. Nanti dia akan bekerja sama dengan Pak Fajar itu tadi. Jadi kita ada 4 ya, saya, Bu Diva, Pak Fajar dan juga Bu Siti Mariam. Jadi ada 4 orang di divisi humas ya. Yang pertama Bu Lulu Maria Ulfa selaku wakil humasnya. Yang kedua ada Bu Diva itu di bagian BKK. Dan yang ketiga ada Pak Fajar itu di bagian IT-nya. Dan yang yang keempat itu ada Bu Siti Maria di bagian promosinya di sosmednya begitu. Baik Bu Lulu itu tadi kan penjelasan untuk anggota dan jobdesknya. Ngomong-ngomong soal tadi kan ada prakerin Bu ya. Memang kan SMK ini dekat dengan istilah prakerin. Nah, bisa dijelaskan Bu prakerin atau magang ini apa gitu, seperti apa? Jadi prakerin ini anak-anak ya, ini akronim dari praktek kerja ini. Jadi yang diawali dengan praktek. Jadi di sini di prakerin ini nanti kalian dalam 3 tahun ini akan ada prakerin selama 6 bulan. Nah, prakerin selama 6 bulan ini adalah kalian belajar secara realnya, secara nyatanya. Di rumah sakit itu seperti apa, di klinik itu seperti apa, merawat orang sakit seperti apa, merawat orang sakit gigi seperti apa, membuat obat secara yang nantinya diminum sama pasien itu seperti apa. Di sini kalian mengaplikasikan yang kalian pelajari di sekolah. Jadi yang kemarin pelajari di sekolah kan 2 tahun ya, 2 tahun kelas 1 sama kelas 2. Itu nantinya akan diaplikasikan di tempat kerja, di tempat prakerin. Nah, ini selama 6 bulan. Nanti penempatan prakerinnya itu ya pastinya di rumah sakit, di apotek, di dunia farma, ada di klinik-klinik, terus ada di puskesmas. Nah banyak sekali nanti penempatannya. Jadi di sana nanti di prakerin itu kalian akan belajar banyak sekali yang tidak kalian dapatkan di sekolah. Karena apa, kalau belajar di sekolah kalian cuma dapat materi, ya materi kalian praktek pun tidak langsung sama pasien yang sakit. Prakteknya mungkin kalau yang perawat mungkin dengan temannya sendiri, tensi dengan temannya, memandikan pakai pantun ya. Terus kalau yang perawat gigi asisten dental asisten itu kan praktek juga sama temannya. Ngaduk bahan cuman nanti habis ngaduk ya sudah langsung buang gitu kan, sudah selesai. Yang farmasi juga gitu, ngeracik obat nggak diminum, cuma dilihat, oh iya obatnya beneran ada gitu, konsistensinya bagus apa enggak kan cuman. Tapi pas waktu di prakerin, apa yang kalian lakukan itu dirasakan sama pasien. Makanya kita harus hati-hati di jurusan kesehatan ini, tidak seperti jurusan yang lainnya. Kalau di jurusan kesehatan ini yang kita hadapi adalah manusia. Tapi kalau beda, kalau kalian di jurusan hanya komputer ya, yang kalian hadapi adalah benda mati. Jadi kalau seandainya rusak,
bisa diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki, beli, ya ada pabriknya. Tapi kalau manusia, kita berhadapan dengan manusia tidak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati di tempat praperin, karena orang yang kita hadapi itu orang sakit, sudah sakit, makanya itu kita harus memperlakukannya dengan baik, bukan malah mendapatkan anak praperin tambah sakit, bukan seperti itu ya. Jadi semakin dia semakin sehat. Nah, kita kan ke sana praktek di sana mengharapkan pasien-pasien kita sehat terus. Seperti itu. Jadi jurusan kesehatan ini adalah jurusan yang pertama, jurusan yang luar biasa karena memang kita berhubungan langsung dengan manusia seperti itu, dan kita bermanfaat juga oleh teman-teman kita sekitar kita. Pasti itu itu ya. Soalnya itu kesehatan gitu. Betul. Lagi kalau misalnya jurusan yang lain kan hanya diperuntukkan di masing-masing jurusan kan nggak semuanya ada. Kalau kesehatan kan pasti ada dan tidak akan tertelan zaman. Kalau jurusan perkantoran mungkin bisa menghitung bisa dengan sekarang mulai ada robot untuk menghitung dan seperti itu ya. Tapi kalau untuk jurusan kesehatan ini tidak akan mati di telan zaman, dia akan terus berkembang dan pasti dibutuhkan, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, pasti kita akan dibutuhkan banyak sekali seperti itu. Jadi untuk praperin itu apa? Praperin itu nanti kalian terjun langsung di tempat jadi nanti kalian kerja itu di rumah sakit ya, praperin itu nanti di rumah sakit, dan di praperin itu nanti kalian juga akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak Bu ya. Soalnya di sekolah kan kalian cuma diajarin teori, praktek juga ada, cuman kalian nggak ke pasien langsung. Tapi kalau nanti waktu di praperin kalian akan bertemu langsung dengan pasien, dan di sana nanti ya pasti kalian akan menemukan ilmu-ilmu baru di sana. Dan untuk praperin nanti anak-anak ini kelas 2 Bu ya, berarti ya? Untuk selama masa pandemi ini kita ubah praperinnya. Jadi memang kalau anak-anak ini dulu mereka berangkat praperin di kelas 2. Karena pandemi tahun kemarin itu akhirnya rumah sakit yang sudah masuk di praperin selama kemarin masih 5 bulan lebih, akhirnya kita tarik, belum 6 bulan kita tarik semua karena ada pandemi. Dan untuk tahap selanjutnya praperin ini akan dilaksanakan di kelas 3. Nah, jadi di kelas 3 kami akan melaksanakan praperin. Baik, berarti nanti untuk praperinnya kalian nanti kelas 3 dan 6 bulan Bu ya? Insya Allah 6 bulan. Praperin ini kita kan nggak mungkin untuk praperin daring gitu ya. Iya. Nah, makanya itu kita tetap praperin di pandemi ini akan tetap luring ke rumah sakit, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada perbedaan antara pandemi sama tidak pandemi. Yang pertama tadi untuk pelaksanaan akan dilaksanakan di kelas 3. Jadi ini ada untungnya, ada kurangnya. Di kelas 3 nanti keuntungannya apa? Setelah kalian praperin selama 6 bulan, seandainya cocok di tempat praperin, kalian bisa langsung lanjut kerja. Berbeda kalau kalian ini praperin di kelas 2. Jadi kalau kalian praperin di kelas 2, praperin 6 bulan, ternyata ininya cocok, tempat kerjanya cocok, terus kamu tak ambil aja, nggak bisa. Karena kalian masih ada tanggungan 1 tahun di sekolah. Karena kalian masih kelas 2. Tapi kalau sudah kelas 3, wis lah muncul, los sudah ya. Jadi kalau seandainya ada kecocokan antara kalian dengan tempat kerja, akhirnya tempat kerja, wes dok kamu di sini saja, kerjanya, wes gak apa-apa tak bahas gini, kan? Oh ya cocok, langsung wes nggak usah bingung cari kerja. Jadi hitungannya sebelum kalian menerima ijazah kalian sudah bekerja seperti itu. Itu keuntungannya saat dilakukan di kelas 3. Tapi kekurangannya seperti apa? Jadi kekurangannya ini harus mepet, yang namanya pembelajaran di sekolah ini harus dimanfaatkan. Jadi guru-guru benar-benar harus memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang harusnya diberikan di kelas 3 harus diberikan di kelas 2. Betul, sebagian diberikan di kelas 2 atau di kelas 3 di semester 1. Jadi dimanfaatkan seperti itu. Nah, selain itu antara kondisi pandemi dan non pandemi ini, dulu kita langsung masuk di rumah sakit gampangnya
Jadi MOU kita kan banyak sekali. Nah, jadi kita memasukkan ini dengan sangat mudah sekali. Tapi di pandemi ini ada beberapa rumah sakit yang tidak bisa menerima. Ya karena pandemi ini. Karena resiko. Iya. Jadi resiko yang harus ditanggung oleh rumah sakit. Tapi kalaupun ada yang mau itu dengan syarat. Jadi syaratnya biasanya anak-anak harus tes swab. Pas pertama masuk dia harus tes swab. Nah, tes swab ini ditanggung sama siapa? Ditanggung sama anak-anak sendiri. Karena itu di luar biaya. Seperti itu. Jadi untuk perubahannya banyak sekali Bu ya. Banyak sekali. Jadi yang pertama ada pelaksanaannya tadi ya. Terus sistemnya juga banyak sekali. Jadi kalian yang dulunya nggak diswab dulu atau nggak ada apa tuh tadi ketentuan yang lainnya itu sekarang ada gitu ya. Jadi tidak semua rumah sakit mau menerima karena juga menanggung resiko gitu. Baik dulu untuk prakerim, apakah pernah ada kejadian-kejadian unik di prakerim itu? Boleh dijelaskan tuh Pak? Kejadian unik ini bisa menyenangkan, bisa menyedihkan ya. Saya cerita yang menyenangkan dulu. Jadi kalau menyenangkan ini anak-anak pasti senangnya dia karena dia bisa belajar secara langsung. Jadi yang dulunya di sekolah itu dia cuma bisa, kita kan memang tidak untuk yang perawat ya, kita kan tidak melakukan tindakan yang invasif langsung ke pasien. Tapi ada kalanya saat di prakerim, rumah sakit atau perawat-perawatnya itu mengajarkan anak-anak untuk nyuntik. Nah, makanya itu kita itu kalau pas waktu di sekolah memang diajari cuman ini loh nak, suntiknya seperti ini, nah supaya seperti itu aja. Tapi tidak langsung melakukan. Tapi di prakerim mereka akan mendapatkan banyak sekali pengalaman seperti itu. Jadi mbak-mbaknya yang perawat itu kalau mbaknya itu benar-benar telaten, dia akan mesti belajar nyuntik. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Tapi di sekolah sendiri tidak pernah mengajarkan karena memang bukan kompetensinya. Nanti kompetensi itu kapan didapatkan di sekolah nanti kalau kalian sudah kuliah lagi. Nah, seperti itu. Kalau pengalaman yang menyedihkan ya terkadang itu kan siswa ini tidak bisa beradaptasi antara di sekolah sama di tempat kerja atau di tempat praktik. Karena kalau sekolah kan di sekolah kita, milik kita. Jadi kita mau melakukan apapun selagi itu batasnya wajar, kita akan dukung terus. Kalaupun itu melakukan kesalahan, kita juga akan mengingatkan ya, dan juga memaklumi kalau di sekolah kan seperti itu. Tapi kalau di tempat kerja kita ini kan nunduk gitu nih. Jadi biasanya anak-anak ini kurang bisa untuk disiplin. Jadi tidak bisa untuk menempatkan diri. Makanya saya tekankan kepada anak-anak yang sekarang ini kelas 1 ya, kelas 1 ini saya tekankan sopan santun itu nomor 1. Terus sekali sopan santun. Iya, soft skill itu yang nomor 1. Jadi saat kamu nggak pintar tapi kamu sopan, orang itu akan merasa wah ini lebih baik. Nah, jadi seseorang itu akan merasa melihat sesuatu itu pertama itu dari kesopanan dia. Karena apa? Tidak semua anak-anak itu pintar, tapi dengan adanya sopan santun, terus sesuatu dengan adanya sopan santun itu orang itu akan merasa senang. Saat orang merasa senang kan apapun akan diberikan. Iya, betul. Jadi pengalaman apapun akan diberikan. Tapi kalau saat ada anak yang tidak sopan, nanti mas malu. Jadi mbak-mbak seandainya mbak-mbak yang di sana perawatnya, perawat giginya atau mbak-mbak apoteker yang lainnya, kalau anak tidak sopan itu sudah mau ngasih ilmu sudah mau. Iya, Mas biarin aja. Tapi kalau kalian baik, kalian sopan, meskipun kalian tidak pintar tidak apa-apa. Ya, itu mereka tuh akan mengajari, memberikan ilmu setidaknya yang nantinya kalian butuhkan. Karena kalian membutuhkan ilmu belajar itu nggak sekarang, tapi
tapi seterusnya. Dan imbasnya juga bukan sekarang, tapi nanti. Jadi nanti itu kalian pas waktu prakren itu kalian benar-benar belajar untuk bekerja. Karena apa? Saat kalian di tempat prakren itu bosen-bosenan, nanti di tempat kerja juga seperti itu. Padahal kan cari kerja sekarang susah ya. Iya. Jadi kita sudah dapat kerja, tapi karena ada masalah dengan teman, karena kalian bosan akhirnya keluar. Cari lagi juga susah. Nah makanya itu kita belajar di tempat prakren. Jadi kalian dipaksa untuk dewasa. Sebenarnya kalian belum waktunya dewasa, tapi kalian di tempat prakren ini dipaksa untuk dewasa. Dewasa untuk apa? Menahan ego, menempatkan diri di tempat orang. Itu kalian dipaksa untuk itu. Bisa, harus bisa. Meskipun kalian nggak bisa, saya di rumah sak karepe dhewe, tapi di tempat prakren ojo sak karepe. Mungkin ada sedikit tips Bu untuk anak-anak untuk menjalani prakren nanti, masa prakrennya bagaimana? Itu tadi tipsnya yang pertama Iya, tadi sopan santun ya. sopan santun. Sopan santun. Terus kita ada 3 kata sakti di dalam 3 prakren. kata sakti. Kata sakti ini apa? Yang pertama adalah baik, siap, baik atau siapnya. Ya, kata sakti kedua adalah maaf. Apapun yang kalian lakukan di sana, kalau memang itu salah, bilang maaf. Saat orang bilang maaf, nah ini yang dimintai maaf tuh malah langsung legowo. Nah seperti itu. Itu ya. Jadi siap atau baik. Yang kedua adalah maaf. Salah nggak salah tetap minta maaf. Jadi kalau seandainya kenapa kok saya nggak salah kok minta maaf, biasanya kan anak-anak gitu. Iya. Karena kita di tempat orang. Jadi harus bisa menempatkan diri. Ya betul. Orang nunut itu salah nggak salah tetap salah. Makanya itu kata yang kedua adalah maaf. Dan yang ketiga, kata ketiga ini yang kalian 3 kata sakti yang terakhir ini adalah tolong. Jadi apapun yang akan kalian lakukan, ucapkan tolong. Kalau seandainya minta bantuan, Mbak tolong ya, ojo langsung ngomong, jangan langsung menyuruh. Jadi harus kata tolong. Jadi ada 3 kata sakti, baik, maaf, dan juga tolong. Itu yang kita tekankan ke anak-anak karena rumah sakit atau klinik atau apotek ini banyak orang dan banyak pemikiran dan pasti akan banyak ketidaksesuaian dengan apa yang kita rasakan. Jadi hal itu yang kita tekankan karena kita ini yang pertama nunut. Kalau kita ini tidak baik di tempat yang kita tunuti, nanti akan berimbas ke adik-adik kita. Jadi seandainya kelas 3 sekarang melakukan kesalahan, pasti tempat prakren itu akan merasa, oh Adi Husada ini anaknya kok semuanya seperti ini, padahal cuma 1. Akhirnya adik-adik kelasnya tidak bisa untuk prakren di sana. Bahkan kasihan. Makanya itu kita harus baik di tempat prakren, harus sopan dan santun. Saya tidak menekankan kalian bisa, tapi Kak saya menekankan kalian sopan dan santun. Jadi ada 4 tuh ya tadi, 4 tips. Yang pertama sopan santun, yang kedua itu 3 kata sakti tadi. Yang pertama dulu tadi baik, maaf dan tolong. Ya diinget-inget ya. Terus untuk selanjutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang BKK ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, BKK itu nanti tugasnya seperti apa? Terus untuk tugasnya seperti apa dan bagaimana? Jadi sebenarnya untuk penjelasan BKK ini yang lebih banyak itu harusnya Budiva ya di sini ya. Nanti kapan-kapan kalau kalian ke sekolah main ketemu yang namanya Budiva yang mana? Nah, itu tempat kerjanya ada di paling depan, sebelahnya Kopsis. Nah, ini ya BKK ini staf humas. Jadi di BKK ini dia akan mengkoordinir tentang alumni. Jadi tracer alumni ini BKK yang melakukan. Jadi alumni kita ada berapa orang, kerjanya di mana saja. Nah, waktu kalian nanti jadi alumni, nanti kalian akan dapat Google Form atau dapat
seperti aplikasi yang nanti kalian akan menulis nama kalian, alumni angkatan berapa, terus kalian sudah bekerja apa belum, kalau belum apa kegiatan kalian sekarang. Di sana kalian akan menulis itu. Terus selama kalau sudah bekerja kemarin masa tunggu selama bekerja berapa bulan atau berapa minggu gitu. Itu yang dilakukan oleh BKK. Selain dia mengkoordinir alumni kita, dia juga mengkoordinir lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di luar sana. Jadi anak-anak itu kalau sudah jadi alumni jangan sampai keluar dari grup BKK. Nah, jadi harus terus berkonsultasi, terus bersilaturahmi dengan BKK. Apalagi kalau sudah mau jadi alumni, ini buahnya BKK penuh ruangannya. Jadi kalau seandainya sudah mulai mau wisuda, ini anak-anak banyak sekali konsultasi pekerjaan ke alumni, ke BKK ini, ke Budiva. Tuh, jadi berarti BKK ini kerjasamanya dengan nanti alumni bisanya bekerja sama BKK gitu ya. Jadi kalau sudah alumni nanti itu bisa menghubungi BKK gitu. Untuk lowongan juga nanti di BKK. Ya, kalau untuk kuliah saya tambahkan ya, kalau untuk saat ini saya nggak mau kerja, aku mau kuliah. Nanti kita mengarahkannya bukan ke BKK, tapi ke BK atau bimbingan konseling. Jadi ada dua nanti jalur kalian waktu mau lulus itu, yang satu ke BKK, yang satu ke BK. Yang BKK mau kerja, kalau yang mau kuliah ke BK. Konsultasinya seperti itu. Ya, baik dulu. Bisa dijelaskan lagi sedikit Bu ya tentang kan SMK Desa ini dikenal dengan memberangkatkan siswa ke Jepang. Bisa dijelaskan Bu, terus kenapa kok bisa sampai berangkat ke Jepang itu? Jadi kita mempunyai program ya, memang ya program kita ini ya tadi bekerja sama dengan pihak luar termasuk LPK. Nah LPK ini kita sudah bekerja sama dengan 2 LPK, yaitu LPK Kobamirai sama LPK Unusa. Nah dua LPK ini membantu kita untuk memberangkatkan anak-anak ke Jepang. Sebenarnya bukan kita yang memberangkatkan tapi LPK-nya. Jadi anak-anak lewat sekolah dulu, terus nanti akan dikoordinirkan dan juga dikenalkan dengan LPK yang sudah bekerja sama dengan kita. Karena tidak semua LPK itu tidak semua LPK itu memang bertanggung jawab gitu loh. Jadi kalau kita sudah bekerja sama dengan beberapa LPK itu, jadi lewatnya ya kemungkinan besar dilewatkan ke LPK yang sudah bekerja sama. Kalau di luar itu kita tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Ada berapa siswa tuh yang sudah berangkat ke sana? Kita sudah ada 6 siswa ya. Jadi di sana itu ngapain saja di sana itu mereka kuliah, belajar dan juga bekerja. Belajarnya apa? Belajar bahasa Jepang. Jadi di sana kalau kita mau bekerja syaratnya satu, bisa bahasa Jepang, sertifikatnya apa gitu. Apa gitu. Nah, itu didapatkan saat mereka kuliah di sana 2 tahun. Jadi mereka kuliah bahasa Jepang di sana 2 tahun, tapi nyambi untuk bekerja. Nah, bekerjanya biasanya apa? Bekerjanya biasanya caregiver. Jadi pemberian perawatan biasanya pada lansia seperti itu. Karena beda loh ya. Kalian berpikirnya yang di sana nanti perawat lansia tidak semuanya. Jadi di sana itu lansia di sana itu bukan lansia seperti yang di sini terus tidur terus, tidak seperti. Jadi lansia di sana itu kalau di sini kan perawat lansia kadang orang mikirnya ambil ini ya sama kerja rumah tangga, bukan seperti itu. Tapi kalian di sana profesional sekali. Jadi menemani lansia makan, menemani lansia jalan-jalan, ngobrol dengan lansia, nggak pernah ada yang namanya bersih-bersih rumah enggak. Jadi ya benar-benar kalau di Jepang itu sesuatu yang profesional. Karena kenapa orang-orang sana itu kan sibuk, orang anak-anaknya sibuk, akhirnya lansianya ini kan nanti kalau sendirian stres ya. Jadi pasti dipanggilkan yang namanya perawat lansia. Mungkin bisa dibagikan tips Bu kepada anak-anak untuk mungkin yang nanti berminat berangkat ke Jepang gitu, tipsnya yang dipersiapkan apa? Jadi kalau tips-tips dia berangkat ke Jepang itu yang pertama tipsnya cuma satu, belajar bahasa Jepang. Nah kita sudah mewadahi
di sini nanti akan ada pelajaran bahasa Jepang ya. Selama kalian belajar 3 tahun di sini, kalian akan belajar bahasa Jepang. Untuk yang perawat, kalian juga akan ada pelajaran caregiver. Nah, seperti itu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang berangkat ke Jepang itu jurusan lain. Memang perawatan memang diutamakan, tapi jurusan lain tidak menutup kemungkinan, karena dari 6 orang itu ada 1 orang, ada 2 orang atau 1 orang itu yang farmasi, jadi jurusan farmasi, dan dia survive di sana, sudah benar-benar survive di sana. Seperti itu. Ini yang terakhir Bu ya, mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak pesan apa dalam kondisi saat ini gitu. Jadi kondisi saat ini memang kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Pandeminya berlarut-larut, bertambah banyak orang yang yang terkena ya. Jadi saya mohon kalian untuk tetap terus menjaga kesehatan, itu yang pertama. Jaga terus kesehatan. Dan yang kedua, tetap semangat belajar. Jadi meskipun kita ini sistemnya daring, MPLS daring, pembelajaran daring atau online ya, kalian tetap semangat belajar, karena belajar itu tidak hanya di sekolah. Belajar itu dimanapun kalian bisa belajar, baik itu di rumah, di mana-mana kalian juga harus belajar. Nah, kayak seperti yang dikatakan Diajar Leonara ya, belajar itu di mana-mana, semuanya bisa menjadi guru ya. Teman kita bisa menjadi guru, terus orang tua kita juga menjadi guru, dan ini sudah terbukti di zaman sekarang ini. Ternyata belajar benar-benar bisa di mana-mana, dan orang tua yang notabene seandainya lulusan SD pun juga bisa menjadi guru bagi anak-anak ya. Jadi tetap semangat belajar anak-anakku semuanya, jaga terus kesehatannya, jangan lupa sopan santun ya. Sopan santun itu bukan hanya untuk ke orang tua atau orang yang lebih tua, tapi sopan santun di kalangan teman itu juga butuh. Kadang lidah ini tidak sengaja mengucapkan hal yang tidak baik atau kata-kata yang menyakitkan teman. Nah, itu juga harus dikurangi gitu. Karena nanti sopan santun itu di bawah, nanti sampai kalian baik dulu. Terima kasih untuk waktunya, dan itu tadi ya Nana materi dari Humas. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk dulu saya mohon maaf apabila saya juga salah kata, dan terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, sehat selalu anak-anakku semuanya, Mbak Vita juga sehat ya.